Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Teman-temanku, sahabat-sahabatku, para pemirsa dimanapun berada, kembali berjumpa dengan saya Bang Din di channel Kopiah Tinggi. Dalam video kali ini Bang Din juga akan berbagi kepada para pemirsa, yaitu tentang mengenai agama, ibadah di dalam agama kita. Adapun topik kita kali ini yaitu tentang celakanya meninggalkan waktu 5. Apa waktu 5 itu? Yang pertama subuh, kedua zuhur, ketiga asar, keempat maghrib, dan yang kelima isya. Inilah waktu-waktu yang membuat orang celaka bila meninggalkannya. Dan waktu ini para pemirsa sudah ditetapkan oleh Allah sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Quran surah An-Nisa ayat 103. Nah, para pemirsa sekalian, jadi waktu 5 ini tidak bisa kita lalaikan. Dalam artian yang pertama, sholat itu tidak boleh dipercepat atau diperlambat waktunya. Jadi sholat, sebaik-baik sholat itu tepat pada waktunya. Apalagi kalau kita meninggalkan waktu 5 itu. Nah, dalam waktu 5 ini ada juga hadis Rasulullah yang Bang Din akan bacakan pada kesempatan kali ini, tentang kecelakanya bila kita meninggalkan waktu yang 5. Baiklah para pemirsa, kita mulai dengan hadis yang pertama. Sabda Rasulullah SAW tentang waktu 5. Yang pertama, wa man taraka waqtin faka'annama dzubiha qausahu. Yang artinya, barang siapa meninggalkan sembahyang satu waktu, seolah-olah ia menyembelih dirinya tanpa pisau. Para pemirsa, makna dari hadis yang pertama ini, bila seseorang atau bila kita meninggalkan sholat satu waktu saja, seolah-olah kita telah menyembelih diri kita dengan pisau, maknanya berarti kita sudah tidak punya kepala. Bagaimana pemirsa kalau kita tanpa kepala? Sedangkan yang kita ketahui bahwa manusia itu punya nilai di kepalanya. SDM-nya, sumber daya manusianya ada di sini. Apakah pemirsa mau? Para jamaah, para hadirin semua, sahabat-sahabatku, teman-temanku semua, mau enggak dikatakan tidak ada kepalanya? Nah, dari hadis ini sangat mengecam kita supaya jangan meninggalkan satu waktu di dalam kita beribadah. Karena apa? Bila kita sudah meninggalkan satu waktu, berarti kita telah membuang kepala kita sendiri. Teman-temanku, para sahabat pemirsa dimanapun berada, kita lanjutkan ke hadis yang kedua. Sabda Rasulullah SAW, wa man taraka waqtaini faka'annama qatala nabiyya. Yang artinya, barang siapa meninggalkan sembahyang 2 waktu, seolah-olah ia membunuh Nabi. Makna dari hadis yang kedua ini, bila kita meninggalkan sholat 2 waktu, seolah-olah kita telah membunuh Nabi. Maknanya bahwa kita tidak percaya adanya Nabi Allah, tidak percaya akan ada Rasulnya Allah. Andai kata kita meninggalkan 2 waktu dari sembahyang atau sholat itu sendiri.
Baiklah para pemirsa, menyingkatkan waktu, kita lanjutkan ke hadis yang ketiga. Tentang celakanya bagi orang-orang yang meninggalkan waktu 5. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang ketiga, "Wa man taraka thalatha waqtin faka'annama hadamal ka'bahu asyarra marratin." Barang siapa yang meninggalkan sembahyang 3 waktu, seolah-olah ia meruntuhkan Ka'bah 10 kali. Nah, jadi makna di sini para pemirsa, bila sudah genap 3 waktu kita telah meninggalkan sembahyang itu, maka seolah-olah kita itu telah meruntuhkan Ka'bah 10 kali. Artinya kita sudah sama dengan tentara Abraha yang dahulu yang ingin menghancurkan Ka'bah. Menghancurkan Ka'bah juga di sini berarti sudah meruntuhkan agama Islam itu sendiri. Jadi itu hadis yang ketiga. Jadi bila kita meninggalkan sembahyang 3 waktu, seolah-olah kita telah meruntuhkan Ka'bah, telah meruntuhkan agama kita sendiri. Baik pemirsa, kita beranjak lagi ke hadis yang keempat. Sabda Rasulullah SAW, "Wa man taraka arba'ata awqatin faka'annama zanni ma'a ummihi sab'a marratin." Yang artinya, dan barang siapa yang meninggalkan sembahyang 4 waktu, seolah-olah ia berzina dengan ibunya 7 kali. Bila dia perempuan, berarti ia berzina dengan bapaknya. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi di hadis yang keempat ini, bila kita telah meninggalkan sholat 4 waktu, seolah-olah kita telah berzina dengan orang tua kita sendiri. Artinya, maknanya dari ini, bahwa kita sama seperti hewan. Para pemirsa yang budiman, teman-temanku dan para sahabatku yang saya cintai, lanjut kepada hadis yang kelima. Tentang celakanya bila kita meninggalkan waktu 5. Adapun hadis yang kelima, sabda Nabi SAW, "Wa man taraka awqatin faka'annama nadahullahu ta'ala ya asi ana bari'um minka wakhruj min tahtis samai watlubu rabban siwa." Artinya, dan barang siapa yang meninggalkan sembahyang cukup 5 waktu, maka seolah-olah ia dipanggil oleh Tuhan, "Hai hamba yang maksiat, keluarlah engkau dari bawah langitku, dan putuslah hubungan engkau daripadaku, pergilah engkau mencari Tuhan selain daripadaku." Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Dari hadis ini sangat mengecam kita. Bila kita telah meninggalkan sembahyang 5 waktu, maka kita sudah tidak diakui oleh Tuhan sebagai hambanya. Kita telah dikutuk oleh Tuhan. Kita telah diusir dari buminya untuk mencari Tuhan yang lain. Apakah para pemirsa, para sahabat-sahabatku, teman-temanku mau seperti itu? Untuk itu, marilah kita kuatkan ilmu agama kita supaya ibadah kita punya kualitas, dan semoga apa yang Bang Din hantarkan sampaikan pada malam hari ini, pada video kali ini, bisa menjadi satu motivasi, bisa menjadi tolak ukur, menjadi barometer berpikir untuk menuntut ilmu agama supaya kita menjadi manusia yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mungkin demikian para sahabat-sahabatku, teman-temanku dan para pemirsa. Kurang lebih dari Bang Din mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.